Halo guys, aku Rian Lubis. Jadi di sini aku juga nggak tahu ya mau buat video apa namanya gitu. Tapi intinya aku di sini mau sharing tentang berbagai masalah yang ada di wajahku dari tahun ke tahun, bahkan bertahun-tahun ya, dari mulai zaman aku SMP sampai detik ini gitu. Jadi sebenarnya aku udah bersyukur banget dengan penghasilan atau pencapaian wajahku yang seperti ini, meskipun yang menurut kalian kayak gitu ya. Tapi mengingat dari masa laluku yang benar-benar luar biasa hancurnya karena hanya perkara wajah. Jadi aku di sini mau sharing tentang wajahku yang dari dulu tuh kayak dari mulai jerawat yang luar biasa, terus bopeng dan hingga detik ini gitu. Jadi aku tuh jerawat di bangku sekolah SMP gitu. Dan bener-bener wajah aku tuh alergi, mungkin alergi air ya, karena aku dulu tinggal di pedesaan gitu. Aku numpang sama saudara aku, keluarga aku, tinggal tuh di perumahan kelapa sawit gitu, perumahan pabrik kelapa sawit yang kita hidup dengan air hasil dari filteran dari tawas gitu kan, yang sebenarnya kalau orang yang sensitif kulitnya bakalan ngebuat gatal-gatal ataupun sebagainya, mungkin termasuk salah satunya jerawat. Dan pada saat itu mungkin aku lagi puber juga, tapi tidak dilakukan penanganan yang baik gitu kan, sehingga ngebuat wajahku makin hancur, makin hancur, makin hancur gitu. Nah, jadi pada saat di zaman sekolah itu, wajahku tuh jerawatnya luar biasa guys. Itu tuh kayak bentol-bentolnya tuh kayak mengerikan, bernanah-nanah, bau amis, dan em, gatel banget, panas, pedih, semuanya campur aduk dan ngebuat wajahku seperti kodok. Kamu tau gak sih, sampai teman aku tuh bilang mukaku kayak monster lah, terus kayak kodok lah, menjijikkan lah, amis lah, bau lah. Terus sampai aku nggak punya temen yang gimana gitu, kayak nggak bisa ikut organisasi, nggak bisa aktif di sekolah, terlalu aktif dan nggak berani ketemu sama orang-orang. Apalagi kalau semuanya berbicara terus orang melihat di wajah kita tuh kayak benar-benar kayak insecure banget gitu ya. Tapi ya udah, itu masa lalu. Tapi emang benar-benar semenyedihkan itu guys, benar-benar semenyedihkan itu, yang benar-benar ngebuat aku down banget gitu. Nah, aku pikir dramanya udah selesai nih sampai di situ. Dah, singkat cerita, aku taman SMP aku pindah ke Medan. Itu dulu aku SMP di Pekanbaru, aku pindah ke Medan. Terus aku karena nggak punya uang, jadi itu kayak ala kadarnya doang guys. Jadi aku tuh kayak pakai masker timun, masker tomat gitu, dan ternyata itu tidak sama sekali berpengaruh untuk penyembuhan. Aku nggak tahu kenapa ya. Bener-bener, padahal aku tuh nggak bisa sama sekali makan yang namanya mie instan, telur yang berminyak-minyak, itu langsung banyak banget jerawat aku gitu. Nah, makin hari makin parah. Dah, makin hari makin parah, dan wajahku tuh seperti melepuh. Bener-bener full banget, full sefull-fullnya, penuh banget tuh wajahku tuh kayak jerawat itu, penuh banget guys. Demi apapun ini aku tidak mengarang cerita ya. Memang aku nggak punya fotonya karena handphone aku yang banyak foto-fotonya itu dulu hilang gitu pada saat zaman sekolah. Tapi bener-bener wajahku semonster itu gitu, dan sampai itu bengkak, pedih, denyut, nyut-nyutan sampai nggak bisa tidur, dan sampai bau amis banget. Dan aku itu sebenarnya salah satu orang yang lumayan berprestasi di sekolah guys, bahkan aku di kelas itu selalu juara satu. Tapi dikarenakan hal itu, aku sampai insecure banget untuk pergi sekolah, bener-bener insecure guys, bener-bener. Awalnya tuh kayak jerawat biasa, ya udah aku pede, tapi itu udah sangat-sangat sampai wajahku tuh nggak, aku nggak bisa definisinya karena memang bener-bener menyedihkan itu gitu ya. Dan aku malu, jadi aku nggak bisa sekolah, dan aku alasannya aku sakit beli ini, sakit itu gitu kan. Dan sampai teman-teman aku datang ke sekolah memastikan bahwa aku tuh baik-baik aja. Ternyata sebenarnya ini aku mungkin teman aku nggak tahu, teman aku yang satu sekolah, aku mau sampaikan bahwa aku itu sebenarnya karena jerawat, bener-bener sememalukan itu. Nah, karena apa? Omongan orang yang bilang aku kayak kodok lah, terus bilang aku kayak monster lah, terus bilang aku kayak bau amis lah. Bahkan keluarga aku sendiri tuh kayak nggak sering untuk ngejek aku gitu ya. Maksudnya nggak jarang untuk ngejek aku gitu. Tapi di situ mau nggak mau dong, aku kayak mau sampai kapan aku kayak gini gitu. Karena apa? Aku nggak punya uang guys. Satu aku nggak punya uang, sampai yang katanya diguna-gunain lah wajahku, disantet lah, apalah segala macam, sampai ke orang pintar aku berobat gitu. Singkat cerita, aku pernah berobat em,
ke salah satu dokter kulit yang ada di Pekanbaru. Nama kalau nggak salah namanya Dokter Heri. Itu aku padahal zaman itu tuh cuman 300 ribuan guys. Itu aku dikasih yang namanya facial wash, terus aku dikasih day cream, aku dikasih night cream, ya. Eh, itu ngebuat wajah aku lebih better, jerawatnya kayak hilang gitu. Ya bener-bener lebih baik gitulah. Dan bener-bener, tapi jerawatnya hilang, wajahku kayak gosong gitu, hitam banget. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Setidaknya nanah-nanah dan gatal-gatalnya tuh udah nggak ada lagi. Nah, singkat cerita lagi bahwa em, aku tuh karena gak ada uang lagi, jadi stop penggunaannya. Setelah itu kambuh lagi guys, bener-bener kembali lagi kayak gitu. Jadi sampai aku tuh pakai namanya obat yang sebenarnya cukup keras ke wajah, tapi aku gunakan gitu karena dengan omongan ini, omongan ini gitu kan. Aku dengerin aja semua gitu sampai aku tuh karena nggak ada uang untuk berobat ke spesialis kulit, aku pergi ke dokter yang namanya kayak klinik-klinik biasa, rumah-rumahan yang namanya di kampung-kampung. Terus dia nyarankan pakai ini, coba pakai ini. Ya udah aku ikutin. Terus aku dikasih pil, dikasih apa, aku minum. Memang nggak tumbuh lagi gitu, tapi mukaku ya memang hancur juga tetap gitu, dan nggak bisa kena matahari sama sekali, pedih, gatel, kayak gimana gitu ya. Terus wajah aku itu sensitif banget jadinya. Udah gitu aku sampai pakai namanya krim seperti Pikang Wang, dan itu sebenarnya malah ngebuat wajahku makin hancur ya. Ada orang bilang cocok pakai Pikang Wang, pakai ini, pakai itu, terus wajahnya dibersihin pakai detol. Kamu bayangin, detol. Aku tuang ke air mangkuk ini, masuk ke dalam mangkuk gitu ya, airnya ya, air hangat, terus aku tuangin detol. Kamu tahu seberapa perihnya, kamu bayangin seberapa perihnya tuh wajah dipupuk pakai detol. Bahkan saking aku nggak sabarnya, aku pakai detolnya langsung ke wajahku. Damn. Itulah saking frustasinya aku. Karena apa? Aku harus sekolah, aku harus sembuh gitu. Sampai aku berobat ke orang pintar. Lalu terakhir aku coba yang namanya masker, madu, dan air jeruk nipis. Jadi madunya itu aku taruhin jeruk nipis, terus aku bakar sampai dia agak melegak gitu ya, agak melegak, panas, baru aku totolin ke setiap wajah aku. Dan itu aku bener-bener setiap hari ngelakuinnya, 2 kali sehari, di pagi hari dan sebelum tidur, bahkan 3 kali. Karena dia herbal ya. Nihil, bener-bener nihil. Terus sampai dikeluarkan sama keluarga aku kayak udah, nanti bakalan ada fasenya jerawat itu hilang sendiri, jadi ya udah nggak usah distresin gitu. Dan ternyata guys, dari semua obat-obat yang aku gunakan, krim-krim yang aku gunakan, kuncinya hanya satu: gak usah dipikirin. Kalian percaya atau enggak, terserah, tapi itulah yang kurasakan. Karena udah saking muaknya dengan hal itu, aku langsung mikir kayak, bodo amat lah, bodo amat, nanti kalau semuanya aku udah kerja, aku bakalan kumpulin duit, aku bakalan perbaiki wajahku yang udah hancur ini gitu. Terus mamaku masih bantuin aku, kayak kasih yang namanya propolis, ada tuh, dikasih wajah. Memang lumayan sembuh, better, tapi pedih banget setelah ditetesin tuh, kayak reaksinya luar biasa. Terus wajahku juga bersihnya dipakai, rasaku itu merkuri ya, atau hidroquinone gitu, namanya Fit A. Itu wajahku bener-bener putih merah banget kalau seumpamanya ada kena matahari guys. Tapi jerawatnya bener-bener hilang, bersih, jerawatnya nggak ada sama sekali. Malam aku taruh, ditotolin, besok paginya itu jerawat udah hilang. Ajib Fit A itu. Tapi aku nggak tahu ya itu kandungannya apa. Wajahku tuh bener-bener putih banget, nggak karu-karuan, merah dan segala macam, kayak tipis banget gitu. Terus aku stop, muka aku jadi hitam gitu. Aku lupa ya kejadiannya gimana, tapi setelah itu aku udah gak terlalu mikirin. Jadi aku cuman fokus pakai namanya Garnier. Aku pakai Garnier Acne yang wasabi, itu aja terus aku pakai. Terus aku pakai madu, jeruk nipis gitu kan.
kadang aku timun segala macam, udah nggak pakai yang aneh-aneh lagi gitu. Dan aku nggak mikirin lagi ya udah bodo amat lah, bodo, memang masih banyak jerawatnya gitu, kayak masih gatal-gatal peri-peri, tapi bodo amat, dah bodo amat, aku nggak mikirin lagi. Terus aku kuliah, alhamdulillah aku dapat beasiswa. Selama aku kuliah itu memang, apalagi udah, kamu tahu ya kuliah kayak mana beban pikirannya, itu udah nggak aku pikirin lagi. Tapi alhamdulillahnya pada saat kuliah itu aku rajin yang namanya wudhu. Jujur, aku rajin yang namanya wudhu. Terus pokoknya setiap beberapa menit sekali, kalau aku merasa kayak udah, oh ini berminyak atau apa, aku langsung cuci pakai air, cuci pakai air segitu. Sering, dan terakhirnya wajahku nggak terlalu banyak jerawat. Memang ada, tapi nggak terlalu yang mengerikan kayak sebelumnya gitu. Tapi aku nggak apa-apa gitu. Memang iya, pasti kepercayaan diri itu bener-bener drop banget. Bahkan sampai kalau ketemu sama orang lain, orang-orang penting itu kayak aku malu gitu. Apalagi kalau udah ngobrol empat mata gini gitu, aku malu banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu masa lalu. Terus seperti yang aku sampaikan, bahwa ketika aku kerja nanti, aku bertekad akan nabung, terus aku perbaiki wajahku perlahan, meskipun nggak langsung gitu, karena memang aku tahu treatment itu nggak murah. Nah, singkat cerita, di tahun 2020 aku pergi merantau dan aku pergi ke luar negeri. Aku di sana kerja, terus aku coba yang namanya nabung, terus aku pengen yang namanya treatment. Nah, aku sharing sama kalian, di tahun 2020 kalau nggak salah, aku ada bukti-buktinya semua. Di tahun 2020 itu aku udah mulai yang namanya melakukan treatment. Nah, sebelumnya wajah aku tuh ya kalian tau lah gimana gitu ya. Nih, sebelumnya aku foto seperti ini. Sebelum treatment aku foto di wajah aku. Ini kayak gini guys. Ini aku cuman pakai skincare yang biasa-biasa ya, kayak Garnier, terus aku pakai namanya Voodoo. Voodoo itu produk dari Thailand kalau nggak salah. Nah, terus aku melakukan treatment pertama, konsultasi, aku lupa namanya, kalau nggak salah Rejuve treatment, Rejuve kalau nggak salah gitu-gitu guys. Sorry ya guys, aku sebenarnya aku melakukan treatment itu, tapi aku lupa semua nama-nama treatmentnya gitu. Mungkin tapi aku masih ingat diapain aja gitu. Pertama kali di anestesi. Nih, aku pun bahkan baru tahu yang namanya, ini namanya anestesi kalau nggak salah. Jadi kayak dibius gitu, tapi di bagian luar gitu kan. Terus ternyata wajahku di hari pertama itu dipencet, jerawatnya dikeluarin semua guys, dikeluarin semua, dan bener-bener sesakit itu sampai aku nangis-nangis tuh. Sebenarnya bukan nangis-nangis yang gimana, tapi memang keluar air mata dan segala macam tuh. Wajahku tuh, hidung aku sampai sebesar itu guys. Tuh. Ini merah banget. Sampai aku tuh kayak izin gak masuk kantor kalau nggak salah. Tuh wajahku. Duh. Ya guys, ini wajahku. Padahal sebelumnya tuh kalian tahu kan? Sebelumnya ini di hari yang sama guys. Nah setelahnya jadi seperti ini. Dah. Lalu itu kamu lihat ya, bisa lihat tuh di tanggal 27 November 2020 guys. Ya itu tanggal 27 2020 aku melakukan treatment pertama dalam seumur hidup aku. Setelah itu aku dikasih masker seperti ini. Ya katanya untuk menenangkan wajahku yang udah ibaratnya dilukain gitu guys. Terus itu nggak cuman sekali aja, dia suruh datang lagi. Terus aku datang lagi di tanggal 30 November. Ini ada guys, tanggal 30 November aku datang lagi. Terus wajah aku itu aku lupa ya, kalau nggak salah dermatologi, apalah gitu, pokoknya dia di roll gitu guys, pakai sampai berdarah, terus darahnya tuh ditaburin ke wajah aku semua. Seperti ini jadinya. Tuh. Sakitnya minta ampun guys. Demi apapun sakit, bener-bener sesakit itu. Nah tuh, sampai wajahku semerah ini guys. Tuh, sesakit itu, bener-bener sesakit itu. Aku nggak tahu ya, kalau cewek katanya ya biasa aja dengan hal-hal seperti ini, tapi bagiku ini sakit banget. Aku udah tato kan, itu nggak ada apa-apanya tato, sumpah.
ada. Tapi dengan syarat wajahku tuh nggak boleh dibersihkan sampai kalau nggak salah beberapa hari gitu. Nanti hilang sendiri, ngelontok sendiri katanya, sampai dia mengelupas sendiri. Ini tanggal 30 November wajahku seperti ini guys, kayak gosong gitu. Di sore harinya kalau nggak salah. Ini siang harinya deh. Tuh kayak gini. Jadi aku tuh kayak disuruh sama dokternya laporan terus di setiap harinya. Terus dia kasih kayak serum gitu. Aku nggak tahu namanya, bahkan nggak ada mereknya. Cuman mereka kasih seperti ini. Nih guys. Dan ini aku kasih tahu nama kliniknya kalau nggak salah Mi Korea Beauty, yang katanya itu cabang dari Korea. Mi Korea Beauty. Sampai sekarang masih banyak cabangnya. Nah, terus ini perkembangannya guys, di tanggal 4 Desember seperti ini wajahku. Oke. Ini udah mulai ngelontok ya, tuh. Kalian lihat kan? Kayak kulit-kulitnya tuh udah mulai ngelupas. Kayak pergantian kulit gitu. Mungkin karena serumnya juga. Nah, ini tanggal 5-nya. Oke, kayak gitu. Ini terus nih guys, nih udah mulai hilang nih, kerak-keraknya udah mulai hilang. Ini tanggal 5 guys. Oke. Terus lanjut lagi. Nah, ini udah mulai kayak gerah banget, sampai wajahku tuh nggak pernah dicuci guys. Nggak pernah dicuci sama sekali. Karena nggak boleh kan, masih luka. Apalagi pakai facial wash tuh nggak boleh. Tuh. Ini tanggal 6, wajahku seperti ini guys. Tanggal 6 wajahku seperti ini. Terus singkat cerita, nih tanggal 7-nya seperti ini guys. Wow, kalian bisa bayangin kan gimana aku keluar bahkan kerja dengan wajah yang seperti itu guys. Gimana coba. Untung aja pada saat itu masa covid ya kalau nggak salah, jadi kemana-mana pakai masker. Tapi pada saat pengecekan apa enggak, wow, tuh guys, wajahku kayak gini kemana-mana. Sih, bisa ngebayangin gimana rasa sakit perasaan ini gitu ya. Terus makin hari ya makin better katanya, tapi menurut aku aku nggak tahu ini better atau enggak ya, aku nggak tahu lah. Nih kalian sendiri yang menilai guys, ini Desember tanggal 11 2020, dan ini di hari akhir aku nih, tanggal 11. Ini udah ngelentek semua nih, semuanya sudah ngelentek. Nah, sebenarnya ada lagi. Waktu itu aku disuruh kayak ambil darah, terus nanti darahnya dijadiin masker ke wajah aku. Tapi masalahnya pada saat itu karena aku sering begadang, darahku nggak bagus, jadi nggak bisa dilakukan untuk TC atau apa gitu di wajah aku. Nah, inilah hasilnya dari treatment tersebut. Nih guys, hasil akhirnya. Ini udah 2021 ya, di Maret. Ini wajah aku guys. Tuh, apa menurut kalian better? Menurut aku yang tahu kayaknya enggak, karena dari sebelumnya kalian lihat kan fotonya aku sebelum treatment. Tapi setelah itu aku nggak menyerah gitu aja. Aku coba yang namanya MS Glow. Ini nggak endorse ya guys. Ini pada saat ini lagi marah-marahnya MS Glow. Jadi aku kayak pakai essence-nya, terus pakai skincare-nya gitu. Dan wajah aku alhamdulillah makin membaik pada saat penggunaan MS Glow. Apalagi pada saat aku menggunakan salah satu produk MS Glow yang namanya Red Jelly. Red Jelly itu benar-benar mengubah wajahku sedemikian rupa guys. Jadi kayak wajahku tuh kayak lebih, tapi memang harganya mahal ya, 300.000 kalau nggak salah satu, padahal sedikit doang. Cuman karena aku nggak sanggup just tip terus, jadi aku pindah ke skincare yang ada di Thailand. Jadi aku pergi ke salah satu rumah skincare gitu kan. Kalau di Thailand itu kita yang namanya mau skincarean itu konsultasi dulu. Bisa, ini gimana wajah aku gini. Nanti dia bakalan sarankan ini, pakai ini bagus. Dan alhamdulillah cocok gitu. Jadi aku pakai itu. Terus guys, aku nggak sampai di situ aja ya guys.
selama itu memang aku selalu pakai skincare doang, selama bertahun-tahun aku pakai skincare doang gitu, karena aku ngerasa secakit itu ya. Jadi aku masih trauma untuk melakukan treatment karena sakit banget, dan duitnya ya, duitnya juga ya gitu guys ya. Nah, terus aku udah nabung lagi, alhamdulillah dapat rezeki, aku pergi konsultasi. Nih, nih guys, wajahku seperti ini pada saat ini tanggal Juli 2023. Tuh guys, kelihatan gak sih? Aku bacain aja ya. Tanggal 26 Juli tuh. Dah, 26 Juli 2023 itu aku tanya, ini loh wajah aku seperti ini. Oh, kamu bisa datang, dan aku bukan konsultasi sama dokternya gitu kan. Jadi aku pergi ke salah satu klinik Thailand, ditangani oleh dokter yang dari Thailand juga katanya. Terus aku disarankan untuk melakukan laser CO2 selama 6 kali, dan per treatment itu minimal 2 minggu jaraknya. Jadi kayak 2 minggu sekali treatment, 2 sampai 6 kali. Nah, aku pergilah ke klinik tersebut. Di hari pertama aku di anestesi. Ini tanggal 31 Juli 2023. Ini 2025, berarti 2 tahun yang lalu guys. Aku kayak excited juga, aku pikir nggak terlalu sakit, dan ternyata guys salah. Siapa bilang ini namanya treatment wajah tidak sakit? Bener-bener mau kamu tau lah ya gimana. Nah, ini hasilnya. Di hari itu aku setelah di CO2 seperti ini guys. Aku berharap kayak you know lah harapan aku gitu kan. Dan di bagian hidung aku tuh dia laser yang agak lebih ekstra. Bener sakit banget guys, bener-bener sakit, sesakit itu guys, bener-bener sesakit itu. Jadi dia cuman kasih anestesi biasa, tapi itu bener-bener dalam banget, potongan-potongan. Bukan ice pick, kalau ice pick kan di bagian ini ya guys ya, ice pick itu yang cekung ke dalam, tapi kalau di bagian hidungku ini sepertinya namanya hypertrophic kalau nggak salah, hypertrophic scars, tapi bukan bukan keloid guys, karena beda. Kalau ini aku sesuai dengan yang aku tahu ya, bahwa kalau hypertrophic scar itu dia kalau luka kamu segini, contoh lah segini aja. Kalau luka kamu segini, contoh. Iya, pada saat dia nimbul dia cuma segini. Ya, tapi kalau keloid itu luka kamu segini, nanti dia nimbulnya bisa lebih. Gitu. Jadi bakat untuk memperbaikinya itu berlebih. Bahkan untuk perbaiki kulit kita itu berlebih guys. Itu yang namanya hypertrophic scar ataupun keloid gitu. Cuman beda ya guys ya, nggak sama. Nah, itu sebelum aku tahu bahwa hypertrophic scar ataupun keloid itu sebenarnya susah untuk diperbaiki gitu. Untuk disamarkan mungkin bisa pada saat itu, tapi ketika dia sudah kembali lagi karena punya bakat penyembuhan yang berlebih, dia bakalan ya udah nimbul lagi. Ini hasilnya guys gitu ya. Nah, jadi aku tuh kayak dipotong gitu di bagian hidung seperti ini guys. Tuh. Kalian bayangin guys sakitnya seberapa. Ini di tanggal 31 Juli 2023 ya. Aku melakukan yang namanya CO2. Tapi alhamdulillah di tanggal 1-nya udah lumayan bersih nih wajahku. Aku ngerasa sih kayak wah ini bersihan nih, tapi hidung aku belum sembuh karena lebih dalam untuk bagian pemotongannya gitu kan. Nah, tuh tanggal 1. Terus aku konsul dong sama dokter, dok kok wajahku kayak gini ya hidungnya ya, kayak mengerikan banget lah pokoknya. Bayangin aja aku kemana-mana dengan wajah seperti ini guys. Ini di tanggal 3 Agustus 2023. Aku sampaikan ke dokternya, dia bilang nggak apa-apa, itu masih proses penyembuhan, nanti kalau udah kering bakalan better. Oke, aku percaya. Di tanggal 3 tersebut, terus hasilnya memang seperti ini jadinya. Ini udah mulai kering guys dari sebelumnya. Ini tanggal 4 ya. Nih, wajahku seperti itu guys. Nah, paham kan? Nah, singkat cerita, setelah 2 minggu aku disuruh datang lagi ke kliniknya untuk melakukan CO2 kembali di tanggal 14 Agustus. Nih, wajahku setelah di CO2 kembali, di laser. Dah. Dan itu hidung aku belum juga kering gitu kan.
belum juga kering sesuai dengan apa yang diharapkan tanggal 14. Tapi jujur wajahku tuh kayak lebih bersihan gitu ya ketika selesai di CO2. Aku jujur ya. Ah, terus wajahku, hidungnya aku kasih laporan tuh, dok kayak gini dok gitu kan. Ternyata terus dia bilang, oh nanti kita lakukan laser kembali ya kalau gitu, yang lebih dalam agar pemotongannya lebih kandas. Oke, aku mah ikut aja ya. Terus nanti kita suntik biar nggak sakit kan, sebelumnya cuman dikasih anestesi. Oke, setelah itu disuntik lah tuh sampai hidung aku berdarah tuh. Itu bekas suntikannya. Aku suntik di beberapa kali dan hidung aku dilaser seperti itu. Kalian bayangin guys, sakit, tetap sakit guys. Tetap sakit. Gak ada yang namanya gak sakit ketika treatment. Oke. Terus inilah hasilnya setelah treatment tersebut. Nih guys penampakannya. Tuh. Ya, ini tanggal 31 Agustus 2023. Lalu singkat cerita lagi, inilah hasil penampakannya. Tuh hidung aku. Kayak stroberi ya. Kayak stroberi. Ini tanggal 2 September 2023 guys. Nah, aku datang lagi dong. Terus dikasih krim seperti ini. Di tanggal 8 Oktober aku datang kembali ke klinik itu. Ini sebenarnya nggak tepat 2 minggu ya guys, karena aku juga kalau nggak salah ada kesibukan yang lain gitu. Jadi aku kayak selewat-lewat 2 minggu gitu. Tapi nggak apa-apa, katanya penting minimal 2 minggu. Nah, aku datang lagi di tanggal 25 Oktober, anestesi lagi. Kita melakukan CO2 lagi. Ini bener-bener sampai aku tuh kayak, aduh, ini jadwal aku ya, aduh malesnya gitu kan, saking sakitnya guys menurut aku. Terus aku dikasih perawatan seperti ini, masker. Jadi ini benar-benar enak banget sih, kayak dibersihin terus dingin gitu, kayak benar-benar diistirahatkan wajahku. Nah terus guys, setelah itu udah kelar, hasilnya seperti ini hidungnya. Hasil finalnya hanya bisa seperti ini. Kamu lihat ya. Tuh. Maksimal ya udah gini aja. Tuh. Tanggal berapa nih? 26 Oktober. Itulah. Tapi karena aku ngerasain ya kayak, wah ini agak lumayan oke sih. Hasilnya agak bagus. Tapi ternyata guys, itu belum selesai penyembuhan, masih nimbul lagi. Aku nggak tahu maksud dari wajah aku gimana. Itulah namanya hypertrophic scar, karena dia bakalan kembali lagi. Jadi kayak semua yang kulakukan seperti sia-sia sebenarnya, dengan harga yang lumayan gitu ya. Terus aku pakai skincare terus. Aku pakai skincare yang biasa aku gunakan. Lalu aku coba nabung lagi dan aku melakukan tindakan yang namanya meso. Aku konsultasi, aku pergi ke dokter Vietnam. Dia sampaikan bla 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 bla, katanya oh bagus ini, dan dia kasih track record dia juga, sertifikasinya. Bahkan anak bayi yang tangannya udah puntung itu bisa disatuinnya kembali. Terus dia juga bedah plastik juga bisa, udah berpengalaman gitu kan. Ya udah aku coba untuk yang namanya meso sama dia gitu guys. Nah itu kalau nggak salah di tanggal 31 Mei 2024 ini guys buktinya. Ini gini nih wajahku guys. Aku lupa ya nama treatmentnya apa, tapi ini agak better sih menurut aku ya. Wajah aku tuh setelah ini, dia itu masukin jarum ke dalam, terus kayak dipotong-potongnya katanya jaringannya, sehingga nanti dia bakalan naik sendiri. Yang ice peak-nya itu tadi bakalan merata gitu. Tapi guys, minusnya, nggak tahu kenapa, entah penanganan dia yang salah atau gimana, setelah itu aku punya bekas nih. Ini bekas jarum dia guys. Ini bekas jarumnya sampai detik ini itu nggak hilang. Terus ada di sini juga. Ini guys. Nih. Ini bekas jarum dia. Dia masukin jarum mungkinnya terlalu besar. Nih, jadi kalau diraba tuh kayak nimbul gitu.
Nah, inilah wajah aku guys. Ini wajah asli aku. Aku nggak pakai filter sama sekali. Dan ini nggak dibuat-buat ya guys ya. Itu hidung aku seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Aku udah bersyukur dengan apa pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang aku salah pada saat itu. Aku tidak merawat wajahku dengan baik. Ya gitulah. Mungkin kadang aku juga iri sama orang yang tinggal tidur, nggak perlu cuci muka tapi wajahnya masih bersih gitu, sementara aku udah merawat dan segala macamnya. Ternyata guys, aku sampai sempat numbuhin brewok biar wajah aku tuh kayak agak ketutupan segitu. Nah ini waktu aku melakukan meso kalau nggak salah ya, ini wajah aku tuh kayak kebakar-bakar gitu. Bukan meso, kayak TC apa gitu dikasih setelah di potong-potong, di cutting gitu. Wajahku dikasih kayak seperti totol-totol gitu yang ngebuat wajahku kebakar. Di bagian hidung juga dibuatnya. Ini tanggal 2 Juni 2024, berarti 1 tahun yang lalu guys. Nah aku tuh udah ya udah gitu, nothing tulus aja gitu, kayak nothing tulus. Ya udah, kalau memang aku bisa sembuh alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting aku berusaha gitu. Dan selagi tidak memaksakan kantong aku. Terus guys, sudah selesai itu, hasilnya mentok seperti ini guys. Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah setidaknya ada perubahan. Nih guys ya, nih itu udah beberapa kali aku melakukan yang di totol-totol itu, tapi nggak apa-apa. Terus aku konsultasi lagi dong sama dokternya. Dok, ini kenapa ya dok, kok hidung aku nggak bisa sembuh-sembuh? Kayak mungkin itu nanti lemaknya berlebih, mungkin kamu bisa melakukan yang namanya operasi hidung, coba dikecilkan. Katanya dikecilkan nih hidung aku. Bukan dikecilkan, maksudnya dikurangi lemak-lemak yang ada di sini nih, dibersihkan gitu. Nggak tahu lah mau diapainnya gitu. Jadi dioperasi. Ya udah, aku oke kan. Dah, aku percaya sama kamu karena dibilangnya kalau semuanya nggak, hasilnya nggak ini, aku kembalikan uangmu 100%, bla 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 bla. Kita ya yang namanya berusaha dan kebetulan duit juga ada, ya udah gitu. Ya udah, aku setelah sembuh sebekas-bekas treatmentnya tadi, pergilah ke dia. Itu di tanggal 29 di mana nih? Tanggal 29 Oktober. Aku melakukan yang namanya operasi hidung. Nih guys, aku melakukan operasi hidung. Nih, sama dia. Tuh, katanya bakalan lebih bagus nanti hidungnya. Sebenarnya nggak diapa-apain, nggak ada dikasih implan, nggak ada dikasih tip apa dan segala macam. Aku nggak tahu diapainnya hidung aku. Aku nggak tahu. Itu loh bodohnya aku tuh, kayak gila ya gitu. Enggak bodoh sih, dia baik juga, menurut aku dia baik juga, dan dia kasih saran gitu kan. Ya udah, ini dia. Ini malam itu aku foto karena sakit banget guys. Ini jam 3 pagi. Ini jam 3 pagi. BTW aku buat video ini dari tadi ya guys. Itu jam 7 dan aku belum ada tidur sama sekali. Jam 7 pagi. Nah, terus ini aku nggak bisa tidur guys. Ini bener-bener sesakit itu. Dah. Terus besok paginya darahnya ngalir. Ini kenapa ya dok gitu kan? Darahnya ngalir, benar-benar nggak berhenti. Terus dia suruh datang, terus dikasih obat. Ini obatnya guys, dikasih obat. Aku operasi hidung, terus aku ya udahlah, jalani aja gitu. Ini bukan untuk ngerubah yang aneh-aneh, bukan, nggak tahu. Ini cuman ngebuat hidung aku nggak terlalu besar aja katanya gitu. Ya udah, aku ikutin gitu kan. Nih, bayangin aku kemana-mana kerja dan segala macam kayak gini guys. Nih dibersihinnya. Ini tanggal Oktober 2024, tanggal 30 Oktober. Nah, ini guys. Oke. Terus aku selalu update nih foto-fotonya. Terus aku sampaikan ke dia, ini hidung aku kayaknya mereng lah, parah banget merengnya. Terus dia bilang, ini kan baru berapa hari, kamu sabar dulu, gini. Kamu lihat guys, aneh kan? Kayak
maaf cakapnya kayak B2 gitu menurut aku ya. Nih hasilnya seperti ini guys. Ini masih bengkak ya, masih bengkak, katanya masih bengkak gitu kan. Enggak, itu masih bengkak, tapi guys kelihatan banget ini tuh mereng banget guys, sumpah ini kelihatan banget nih kalau kalian lihat ya, itu kelihatan banget loh, merengnya tuh kelihatan banget tuh, hidung aku tuh mereng banget ya. Aku sampaikan ini mereng dok gitu, tuh udah mulai tuh kelihatan tuh nggak profesional tuh hidung aku, kok aneh gitu kan, mereng banget gitu. Terus dia bilang ya udah nanti kita revisi. Bayangin, ternyata benar apa yang aku bilang bahwa hidung aku tidak simetris dibuatnya, dia salah pengkatingan. Jadi direvisi ke aku melakukan operasi yang kedua. Tuh, aku operasi lagi. Memang dia bertanggung jawab. Aku akuin dia bertanggung jawab. Ya udah, selesailah. Sampai inilah hasilnya. Ini hasilnya dari aku melakukan operasi semuanya. Nah guys, jadi kesimpulan dapat kita petik dari pengalaman aku, menurut aku ya, aku nggak tahu, mungkin aku belum dapat dokter yang pas, mungkin. Tapi aku berharap sih kalau memang bisa ya nggak apa-apa. Aku pengen sharing aja nih sama kalian, dan kalau kalian punya pengalaman yang bagus, ketemu sama dokter yang bagus dan bisa dipercaya gitu, dan harganya juga nggak terlalu mahal banget gitu ya, boleh mahal tapi nggak terlalu yang wah banget gitu. Karena kan kalau aku pikir kayak ke Korea segala macam tuh bisa, mungkin suatu saat nanti insya Allah aku kalau seumpama ada rezeki aku bisa pergi ke sana, tapi mungkin saat ini aku masih sibuk untuk kerja dan bisnis aku dulu guys gitu ya. Jadi sebenarnya aku di sini bukan yang untuk gimana-gimana. Aku cuman mau sharing sama kalian semua bahwa ternyata benar yang disampaikan oleh beberapa ahli, bahkan dokter Tompi, dan ada beberapa dokter seperti dokter, aku lupa namanya ya. Kalau nggak salah nama YouTube-nya dokter kulitku gitu. Dia sampaikan yang aku sampaikan juga, bahwa hypertrophic scar itu tidak bisa diperbaiki secara signifikan. Intinya kalian cuma bisa menyamarkan, mungkin seperti aku gini, kayak gini guys. Tapi kalau untuk ice pick yang di ini, karena aku yang ngalami sendiri, menurut aku ada sih peluang untuk lebih betternya dengan cara yang dokter yang aku dari Vietnam itu, dokter aku yang dari Vietnam itu yang melakukan treatmentnya yang di cutting dari dalam pakai jarum, itu rasaku bener-bener bagus sih hasilnya, yang nggak sampai kayak bayi juga, tapi setidaknya ada perubahan yang aku dapatkan yang ngebuat aku lebih pede gitu. Tapi sebenarnya semua kembali ke diri kita sendiri. Seperti yang aku sampaikan bahwa aku udah dulu pada saat jerawatan itu, bahwa aku udah melakukan ini, melakukan itu ya, meskipun sebenarnya nggak 100% benar juga apa yang aku lakukan, tapi sembuhnya di mana? Hanya di saat aku sudah masa bodoh dengan hal itu, dan aku cuma menggunakan facial wash Garnier Wasabi, terus aku cuma pakai madu dan jeruk nipis, dan setelah kerja aku pakai skincare MS Glow gitu ya, dan pakai red jelly-nya, makanya wajahku kayak agak lumayan bagus. Bukan karena skincare-nya ya, tapi memang karena wajahku yang parah gitu kan. Tapi alhamdulillah setidaknya aku masih punya rezeki untuk melakukan hal itu, dan aku seperti nazar aku di awal bahwa aku akan selalu berusaha untuk memperbaiki wajahku yang telah aku rusak. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bagus gitu, tapi aku tidak merawatnya dengan baik gitu. Mungkin salah rawat atau gimana, atau berlebihan merawatnya sehingga membuat wajahku seperti ini. Tapi nggak apa-apa guys, untuk kalian pejuang jerawat, pejuang bopeng juga, aku sampaikan kepada kalian, jangan pernah berkecil hati. Karena apa? You beautiful just the way you are gitu. Semua orang punya kadarnya masing-masing untuk cantik, untuk tampan gitu ya. Kalian tidak bisa mengukur sesuatu hal itu hanya dengan tampang gitu. Kayak aku gitu, pada saat itu aku memperbesar hatiku, ya aku tidak punya tampang yang oke, tapi setidaknya aku tidak boleh kalah di bidang lainnya. Ya udah, aku berusaha untuk lebih giat belajar, berprestasi segala macam. Alhamdulillah aku dapat juara 1 terus di sekolah,
Dan aku juga termasuk menjadi siswa berprestasi pada saat zaman sekolah dulu. Aku bersyukur dengan kekuranganku, aku bisa mendapatkan motivasi baru untuk hal-hal yang lebih bisa aku explore lagi gitu. Tapi kalian semua keren. Selanjutnya mau buat video apa aku juga masih belum tahu, tapi ini mungkin aku upload untuk kita semua yang sebenarnya uh, juga sudah berjuang untuk memperbaiki wajah kita, tapi jangan pernah berkecil hati apabila hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena mengembalikan itu memang tidak segampang itu. Kita realistis aja ya guys, karena aku sudah berpengalaman di bidang itu, karena aku sudah merasakannya secara langsung gitu. Tapi insya Allah kalau semuanya masih ada treatment yang membuat aku lebih pede lagi gitu, dan ada harapan lagi, aku akan coba gitu ya. Tapi jangan sampai aku salah langkah lagi gitu. Tapi bagi kalian yang punya pengalaman, oh di sini bagus ataupun kayak gini bagus, silakan share ya. Mana tahu aku ada rezeki nanti aku bisa coba treatment itu atau cara itu, dan aku nanti sharing lagi sama kalian. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini yang udah hampir 1 jam 40 menit ya, ibaratnya 40 menit ya. Terima kasih, dan aku Rian Lubis kembali lagi, aku pamit ya. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, dan kedepannya aku bisa termotivasi lagi untuk membuat konten. Terima kasih, bye bye, semangat semuanya. Ingat ya, you beautiful just the way you are.